itu terserah aja karena nggak dikenal para nabi gitu. Gimana sih? Iya bang, betul lah. Tapi ya kayak kemarin lah bang, Edis TV bilang, saya juga baru tahu ya bang, ya bukan saya yang bilang, tapi ini yang dibilang oleh Edis TV. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya sahabat-sahabat kita. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Debat Apologet Islam, channel yang penuh edukasi dan sangat menghibur buat kita semua. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana perdiskusian antara Ustadz Yusuf PI yang berusaha mengedukasi kaumnya Edis, kaum si kudis ini benar-benar sekarang lagi mewabah di kalangan para oten teman-teman. Sungguh Edis ini sangat menjadi idola buat mereka semua dan sangat menyesatkan menurut saya tentang pemahaman Islam. Mereka ini mengikuti Edis dengan meyakini bahwa dalil-dalil yang dibawakan Edis ini benar. Maka Ustadz Yusuf P inilah yang berusaha menyangkal dalil-dalil Edis, Kudis dan para kaumnya ini. Marilah kita saksikan teman-teman. Apa sih kitab Al-Quran itu bilang kitab yang sempurna katanya. Terus? Jadi dia itu lagi berlawanan dengan apa ini, dengan bukan berdebat ya, berdebat dengan orang umat muslim. Jadi dia bilang, saya berani taruhan bahwa kitab Al-Quran itu bukan kitab yang sempurna, yang adalah istilah yang nggak tahu lah, dia lebih pagi ini aja ya di Al-Quran punya tantangan tuh Pak, bentar. Di Al-Quran tuh punya tantangan ya. Kalau ada kesalahan Al-Quran, bikinkan satu surah saja semisal Quran ya. Nah itulah bang, aku dengar dari dia ya, dari Edis TV. Oke, Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna katanya. Sebutkan di dalam Al-Quran ada enggak orang mati dikafanin, ada enggak dikitan katanya, ada enggak dalam Quran. Jadi dia itu melakukan sebuah challenge antara umat Islam dengan kitab Al-Quran. Nah, jadi salah. Sebenarnya kebalik Bang. Ya, kebalik. Al-Quran sudah nantang duluan sebelum Edis ngomong kayak gitu. Ya. Apa tantangan Al-Quran? Jika Quran ada kesalahan ya, silahkan kau bikin semisal satu surah aja seperti Quran. Faktanya hampir 1500 tahun manusia hidup waktu di zaman Al-Quran turun, nggak ada yang bisa bikin. Ya, baru kan bang, baru Edis di tahun 2025 ini ngomong kayak gitu. Ketinggalan udah Edis itu, ketinggalan. Ya, terus kan tantangan bang, itu udah dijawab sejak di abad ke-7. Gimana sih? Nah, saya kurang tahu bang kalau terus dia bilang begini lagi bang, saya juga baru belajar, baru tahu juga dibilangnya sholat nunjuk jari, silang kaki, sholat itu melakukan ritual gitu dari pagi, hirup ya iya itu ada contohnya bang. Itu ada contohnya dari Nabi Muhammad. Oke? Itulah dibilangnya apakah sudah tertulis, sudah ada dalam Al-Quran atau tidak? Tertulisnya dalam Quran bang ya, gini ya, tertulisnya dalam Quran yang menjelaskan, yang mencontohkan Nabi Muhammad. Nah bagaimana dengan Yesus? Bukan gitu ngomong dia bang. Dia ngomong tidak. Ya iya, anda banyak dicekoki Edis masalahnya. Bukan. Makanya saya jelaskan kepada Anda, jangan ngotot gitu. Tertulisnya di Quran, dijelaskan oleh Nabi. Oke?
Tertulisnya di Quran, dijelaskan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Enggak dibilangnya gitu, Bang. Anda lebih percaya Edis yang nggak tahu apa-apa atau lebih percaya saya yang menganut umat Islam? Coba. Bukan. Dia challenge-nya sama umat Muslim sampai dia bilang gitu, sampai dia bilang gini, saya akan terjun dari Monas kalau ada dalam ayat Al-Quran, katanya. Bang, tertulis sekali lagi, tertulisnya di Quran, ya, dijelaskan oleh Nabi dan dicontohkan oleh Nabi. Itu ya. Dia nyalain gitu, Bang. Oke, coba buat ayat berapa di Al-Quran tertulis katanya. Contoh gini ya, contoh wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, Al-Baqarah 43. Dan dirikanlah sholat. Gimana sholat? Ya, dengarkan, gimana sholat? Sholat dijelaskan oleh Nabi dan langsung dicontohkan oleh Nabi. Tertulis di Quran, tapi dijelaskan dan dicontohkan Nabi. Oke? Ya. Kenapa kemarin kalau misalnya Abang menjelaskan itu sama Edis, kan Bang, Edis itu nggak minta jawaban, dia minta koin. Gimana sih? Dia udah tahu jawabannya, Yang penting room dia rame, orang sesat, koin banyak. Kayak gitu. Dia udah tahu jawabannya itu. Udah tahu dia jawabannya. Jadi jujur di Bang, aku saja teredukasi loh, Bang. Teredukasi yang selama ini tidak mengerti. Bang, Anda merasa teredukasi, datang ke saya kayak mohon maaf, Bang, kayak orang bodoh jadinya. Enggak. Kan orang Anda kan merasa teredukasi dengan datang ke tempat Edis, tapi ketika datang ke tempat saya merasa Anda seperti orang, aduh, mohon maaf, orang bodoh gitu loh. Iya. Enggak, Bang, enggak. Saya enggak merasa bodoh. Jadi satu hal lagi yang kenapa sih umat Islam itu sering membahas Bible, Alkitab, kitab baik kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada apa sih? Sedangkan umat Kristen tidak pernah membahas perjanjian baru, kitab Al-Quran. Seperti saya lah. Saya sekarang, saya nggak pernah membahas Al-Quran. Kenapa? Ya emang Anda bisa baca. Anda bisa baca? Saya nggak bisa baca Arab. Ya udah, kalau Anda saja nggak bisa baca, gimana mau bahas? Gini, bukan itu maksud saya. Aduh, aneh. Kemana pikiran Anda? Dengar dulu. Anda nggak bisa baca kitabnya, Anda mau bahas? Ampun. Bang Yusuf Putra Immanuel, Yusuf PI, Yusuf Putra Immanuel, dengar dulu. Kan saya bukan begitu, Bang. Maksud saya, kami orang Kristen itu betul nggak dulu di perjanjian lama dan perjanjian baru tentang Al-Quran atau Nabi Muhammad itu tidak tertulis dalam kitab kami, betul nggak? Ya udah, gantian nanya. Ya, bentar. Makanya kami umat Kristen atau saya lah pribadi tidak pernah membahas Al-Quran atau Nabi Muhammad. Tapi yang menjadi pertanyaan di kepala saya sekarang, kenapa Bang Yusuf Putra Immanuel ini sering membahas kitab perjanjian yang ada, perjanjian lama dan perjanjian baru, Alkitab gitu. Apa maksudnya? Kenapa? Ada apa gitu loh? Udah curhatnya. Ya. Sudah dijawab kan tadi itu. Boleh. Silakan, Bang. Kan udah dijawab tadi. Apa jawabannya?
Karena Al-Quran tidak ada kesalahan yang saya temukan, tapi di Bible banyak kesalahan yang saya temukan, gitu. Oke, Bang. Makanya Oke, saya bahas Bible untuk menunjukkan kepada kawan-kawan Kristen, nah ini kitabmu salah. Nah, kayak gitu. Gini loh, Bang. Oh. Contoh, kamu bilang sama saya, ini kitabmu salah. Bukan, emangnya kenapa kamu menjudge kami, kami salah? Karena ada buktinya juga, datanya ada. Itulah kami, tapi dikit, emangnya di Al-Quran itu ada Injil, Bang? Ada perjanjian. Kalaunya di Quran ada Injil, nggak ada Bible sih, nggak ada. Nah, jadi kenapa dibahas? Ya kalaunya kita itu bahas Injil ya, terus bahas Taurat, bukan bahas Bible, bukan. Tapi karena wahyu yang diturunkan, wahyu yang diterima Yesus ternyata dituliskan di perjanjian baru, maka sedikit demi sedikit kita bahas perjanjian barunya, gitu. Karena ada nyangkut di situ, itulah Injil. Itulah aku bilang. Kenapa? Nah, itulah aku bilang. Kami orang Kristen kenapa kalau misalnya orang abang merasa itu ada dalam Al-Quran, ya udah, orang abang kalangan abang sendiri yang bahas, iya di dalam Injil, iya tertulis begini. Ya kami umat Kristen nggak pernah merasa, biarpun gimana mau membenarkan diri sendiri, saya nggak terpengaruh. Ya udah, saya kalau gitu nanya sama Anda. Nah, mana perintah Yesus untuk mempelajari kitab Paulus, kitab Lukas, Markus, dan Matius? Mana? Nah, gini, Bang. Jadi kalau perintah dari Yesus. Bukan perintah, Bang. Biar tahu, gini. Biar jelas. Apa? Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus itu adalah murid. Murid Tuhan Yesus ada 12. Siapa tadi? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan memangnya 12. Lukas pernah ketemu Yesus? Pernah, Bang. Di mana ngaco? Pernah, Bang. Ngaco, Lukas pernah ketemu Yesus. Murid Tuhan Yesus itu, Bang. Ini Kristen mana lagi yang mengatakan Lukas pernah ketemu Yesus? Matius, kami dari SM, Bang, sekolah minggu, Bang. Bernyanyi, Bang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anda tahu nggak? Murid Tuhan Yesus. Anda tahu nggak Lukas itu nggak pernah ketemu Yesus? Itulah aku bilang sama Abang. Bahwa pernyataan Abang tentang Lukas itu salah. Saya orang Kristen. Nah, itu aku bilang. Pernyataan Abang tentang Lukas sudah nggak pernah ketemu Yesus itu salah. Murid Tuhan Yesus itu ada 12 orang, Bang. Bang, ini baca ya. Ketemu. Nih. Apa? Baca tuh. Saya nggak nampak, kecil kali. Lukas Abang yang baca. Tidak pernah bertemu Yesus secara langsung. Namun Lukas menulis Injilnya berdasarkan kesaksian para saksi mata yang mengenal Yesus. Itu enggak benar, Bang. Enggak benar juga. Abang, gini, Bang. Udah ada tulisannya enggak benar juga, teman-teman. Lalu benernya itu mau pakai apa lagi saya? Nah, gini. Biar saya nggak pakai ayat ya. Abang udah pernah lihat nggak ada perjamuan kudus? Saya nggak ke sana. Lukas pernah nggak ketemu Yesus? Saya nggak ke situ. Ya. Saya nggak ke situ. Yang saya tanyakan, pernah nggak Lukas ketemu Yesus? Nah, disitulah ada foto Lukas nanti di atas. Itulah perjamuan kudus terakhir sebelum Tuhan terangkat ke surga. Jadi ada perjamuan kudus, 12 muridnya tanpa Yudas. Yudas sudah gantung diri, udah bunuh diri dia. Jadi 12 murid itu nggak ada Lukas, Pak.
ada bang, abang. Aduh, Bang, di mana aku- tunjukkan datanya Bang, sama dengar, saya? Ya, Aduh, tunjukkan Bang. datanya sama saya. Lukas Bentar. ketemu Yesus. Gimana sih? Gini, abang. Aduh. Lukas Gini, itu Bang. Bapak ya Dari paling cepat ditemukan tulisannya Bang. 70 tahun Abang setelah belajar. Yesus dinaikkan. Gimana sih? Jadi gini bang, abang belajar tentang Yesus itu salah. Wah, salah. Injil itu Meskipun di kitab Anda salah gitu. Ya. salah. Tidak. Kitab Loh. saya LHL. Buka Lembaga di Alkitab LAI Indonesia. Lukas 1 pasal 1. Nih baca. Jangan saya Ya, yang baca. bacalah. Anda yang baca. Nih. Bisa ambil dulu, cari dulu di Alkitab 12 murid Yesus. Cari dulu di Alkitab 12 murid Yesus. Nih. Atau abang searching aja lah. Abang Nih. searching di Google. Baca Ya. aja. Nggak nampak. Nih, saya gedein. Saya kirim dulu bunga buat abang ya. Hmm. Ya, biar apa? Udah saya kirim bunga. Apa? Nih, baca. Nggak jelas abangku. Nih. Apa? Kena edis TV itu di atas, geser ke Oh. bawah, geser ke bawah. Apa itu? Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang apa itu? Sorry bang, baca dulu nih, nggak nampak. Baca. Telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukakan dengan teratur Untuk bagimu. membukukan. Itu sampai teratur. Membukukan. Jadi kitab Anda kitab penyelidikan. Bentar abangku. Ya. Itu kitab berapa bang? Apa ya? Tentang apa? Lukas Berapa? 1 sampai 3. perikopnya. Lukas 1 sampai 3 ya. Karena itu setelah aku menyelidiki ya. Bukan. Baru aku 12 jadikan murid buku Yesus. ya. 12 di Google. Di 12 Google. murid Yesus. Ya, Lukas Jadi 1 gini. pasal 1 sampai 3. Cari aja di Google. Ada nggak gini, Lukas Bang. murid Yesus? Gini ada. Coba baca dulu. Baca bu, biar saya baca ya bang. Nih. Baca dulu deh. Dari atas 12 murid Yesus tersebut adalah, coba. adalah Simon, Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedius, Yohanes anak Zebedius, Filipus, Bartomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Ada Lukas. Nggak ada Lukas. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak ada Lukas. Nggak ada. Apa? Nggak ada Lukas. Nggak ada. Udah dibilang nggak ada. Yohanes. Lukas bukan Yesus. Lukas dalam karung. Apa? Nggak ada Lukas. Lukas itu nggak ada. Pak, Lukas itu wartawan. Lukas apa? Coba cari. Lukas apa? Lukas itu wartawan. Lukas Yesus. Jangan gitu bang. Jangan gitu gimana? Fakta itu wartawan. Itu ayat, Pak. Apa? Lukas itu? Kitab. Ayat Alkitab. Lukas ayat Alkitab. Iya. Berarti bukan murid. Bukan. Oh, itu ayat Alkitab bang. Iya, dari mana Lukas murid Yesus? Bukan, ketemu Yesus kagak. Udah Itu dibilangin ayat, Bang. juga. Ayat. Aduh, dari tadi dibilangin, nggak dibilangin. Baca Jadi 12 gini, Bang, muridnya Yesus nggak ada, Intinya saya bilang. begini. Ngotot Anda. Gini. Saya ada suatu apa sama Bang Yusuf ini ya, chemistry. Kenapa abang selalu membahas Paulus, Pak? Hah? Enggak cuma Paulus, Kenapa, semuanya saya bahas, Bang. Semua. Enggak. Enggak.
saya tertariknya abang itu sering membahas Paulus. Kenapa? Saya bilang Paulus dalam cerita ya, itu dia itu membunuh loh, mengejar-ngejar umat Kristiani. Enggak, Karena Bang. dia enggak pernah jumpa Bang, Yesus, Bang. Paulus itu saya bahas yang berkaitan saja dengan Yesus gitu. Kalau yang nggak penting nggak saya bahas, nggak Bukan, penting saya itu. kasih tahu sama abang. Saya kasih tahu sama abang. Kalau Paulus itu memang nggak ketemu Tuhan Yesus. Dia itu sebenarnya adalah orang yang paling benci Tuhan Yesus. Orang paling benci Tuhan Yesus. Sampai-sampai semua pengikut Kristen atau Kristus dibunuhnya untuk apa? Waktu itu dia tuh paling jahat lah. Semua dibunuh. Kenapa? Umat Pada Kristen ngakak ini. nih di bawah ini, pada ngakak. Enggak. Memang begitu Pada ceritanya, ngakak Bang. mereka melihat Anda ngeyel, Pak. Bukan ngeyel. Memang begitu ceritanya, Bang. Nah, jadi dia ketemu Tuhan Yesus lewat mimpi. Dia buta dan dia sampai nggak bisa melihat. Dan kemudian dia dipulihkan oleh Tuhan, dan mulai dari Bang. situ dia mulai Bang, menjalankan. gini aja kita nggak ada bahas Paulus, kita bahas Lukas. Gimana tuh? Tulisan Nah, Lukas bukan murid Yesus, tidak Lukas pernah ketemu itu Yesus. baru- Anda imani aja gitu. Gini. Hah? Lukas itu adalah kitab. Ya iya, nggak pernah Kitab. ketemu Yesus. Terus tidak sejaman dengan Yesus, Anda imani Sama, saja. Bang. Sama begini, Bang. Sama halnya begini. Abang udah pernah kuliah? Kenapa ke kuliah coba? Enggak. Abang menulis skripsi kan? Beda dengan skripsi, beda. Bukan. Lukas Beda. itu seperti itu kayaknya, Bang. Beda. Jadi Berarti abang gini. menulis sebuah Kalau kelasnya skripsi nggak bisa dijadikan kitab suci, nggak bisa, Bang. Bukan. Nggak bisa Tapi untuk kan diimani, nggak gini, bisa. Saya juga baru tahu, Bang. Saya juga baru tahu kemarin dari Edis TV bahwa hadis itu juga ditulis orang-orang yang temannya para nabi. Bang, Sama halnya, Bang. hadis itu ditulis ketika sahabat melihat kelakuan Nabi. Ya, Sama halnya. langsung Sama lihat. Bang, langsung Nah. lihat, langsung ketemu. Ya, kayak gitu. Bang, Kalau Lukas sama, Bang. apa? Lukas kagak. Bentar, Bang. Sama, Aduh. Bang. Abang juga kan melakukan penelitian kan, Bang? Untuk membuat Penelitian apa? skripsi kan? Untuk membuat skripsi Ini kan? bukan ke skripsi. Ya, kalau Iya, abang sama, menjatuhkannya Bang. Gini, kalau loh. abang menjatuhkannya ke skripsi nggak bisa diimani jadi kitab suci, nggak bisa. Bukan. Pendekatan. Kita melakukan sebuah pendekatan secara ilmiah. Nah, mungkin tadi orang teman-teman Nabi menulis dalam hadis karena mereka melihat suatu kejadian yang dialami mereka dengan mata. Ya iya, mereka dan lihat telinga dengan mereka. mata. Ya, sekarang saya di zaman sekarang kita kan sebagai mahasiswa, misalnya sebagai mahasiswa pasti melakukan sebuah penelitian di perusahaan atau di Bukan mana. penelitian. Kalau hadis itu Nah, bukan penelitian, gimana sih? Beda. Beda. Dengar dulu, Bos. Dengar dulu, Bang Yusuf. Dengar dulu. Nah, penelitian itu kan dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, dan kita jadikan sebuah tesis skripsi. Oh, jadi baik, Anda mengakui kitab Anda dari hasil penelitian. bukan Kitab Anda dari hasil skripsi Lukas Ini- gitu. Ini lagi, Bang. Kemarin ditanya Edis TV sama awak. Enggak ada usah cewek, kayak dis ke Lukas tadi gimana ceritanya Lukas. Ditulis, Bang. Semua kitab dari perjanjian Oh, lama. jadi Anda akui itu skripsinya Lukas. Bang, Kayak gimana? Abang Kayak jangan- gimana? Bang, Kayak Bang, gimana? jangan Kayak gimana? gitu. Ayo. Abang itu seperti Oon namanya, Oon. Lah, bukan nggak usah pakai bahasa Jadi, Roh Kudus, nggak perlu bahasa Roh, nggak perlu gitu, nggak perlu Kenapa bahasa aku bilang Roh. on? Kita Abang bahas itu- masalah Lukas itu gimana pertanggungjawabannya.
Itulah aku bilang tadi. Itu kitab perjanjian lama sampai Injil itu ditulis oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang mengalami mulai dari mereka masuk ke Mesir 12 suku Israel itu ditulis sampai apa perjanjian. Iya, udah Anda jelaskan Lukas nggak ada, gimana ceritanya? Lukas tuh nggak ada, kenapa diimani kitabnya? Tidak diimani, Bang. Kami Oh tidak, Anda tidak beriman kepada tulisan kitab LAI Anda? Tidak. Anda Yang tidak kami percaya imani- kitab Anda gitu? Percaya sama Lah, firman-Nya. terus gimana? Nah, Serba yang salah kan diimani- jadinya? Enggak serba salah. Bang, begini, yang diimani itu Tuhan Yesus. Bukan tulisan bukan ya kitab itu. Bukan agama itu. Agama itu tidak membawa Anda ke mengimani surga. dari tulisan siapa? Lukas? Enggak lah. Enggak, iya. Kok Enggak. diimani? Si Kan Lukasnya kitab diimani. Anda ada namanya penulis Lukas toh? Kan gitu. Nah, terus abang bilang diimani. Lah, Anda mengimani Yesus dari tulisan mereka kan? Iya, yang Ya diimani iya, bukan kayak tulisan. gimana? Yang diimani Maju kena Yesus, mundur kena bukan Anda tulisan. jadinya. Enggak lah. Abang mengartikannya. Belum. Kayak gimana tulisan dari orang yang tidak diketahui rimbanya, Gini, Bang. binnya siapa, murid Yesus bukan, ketemu Yesus Gini, kagak, tapi diimani. Bayangkan. Gini, Pak. Gini. Saya kasih pengertian yang lebih dekat sama abang ya. Abang menulis skripsi, mengambil misalnya dari si Anu, si A. Udah Itu tadi yang skripsi itu apa? Saya hanya bertanya sedikit aja. Apakah Anda akui kitab Lukas itu bukan kitab suci tapi skripsi dari Lukas? Gitu. Kitab Lukas itu adalah kitab suci di alam Lah, kitab Alkitab. sucinya Tapi- dari mana? Enggak ketemu Yesus, enggak langsung berhadapan gini, Yesus, Bang. beda zaman dengan Nah, Yesus. Kayak gimana? Bentar, bos. Alkitab adalah kitab suci agama Kristen, makanya dibilang semua ayat-ayat dalam Alkitab itu adalah ayat kitab suci, makanya dibilang suci. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci orang Muslim, makanya dibilang Al-Quran itu suci. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran jadi- nggak ada jadi perkataan manusia, nggak ada. Al-Quran. Nggak ada Al-Quran itu Jadi perkataan gini, manusia. saya- yang perkataan manusia itu kayak Lukas tadi Pak, itu perkataan manusia. Ya, Masih jadi Anda saya imani menjelaskan. saja gitu. Hah? Bukan imani, Bang. Hah? Bukan. Lah kan, terus kayak gimana? Penulisnya Nah, kagak gini. jelas, kagak ketemu Yesus, bukan murid Yesus. Bukan. Gini bang. Utanya bang. Apakah Muhammad pernah ketemu Musa? Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa pernah. Di mana? dalam Alkitab? Ketika Isra Mi'raj pernah. Di mana ayat berapa, Bang? Ayat berapa? Ayo udah, Anda nggak akan percaya juga itu, yang jelas pernah. Sama Ya. hanya. Sama hanya. Itu Bang nggak ada hubungannya bentar, dengan bentar penulisan dulu. kitab. Bentar Ya, dulu. itu nggak ada Bentar hubungannya dulu, dengan bro. penulisan Bentar kitab. dulu. Yang kita Tenang cari dulu. ini tentang masalah penulisan kitab, oke? Ya. Saya tanya dulu sama Bang. Tanya sama Bang ya. Bang Yusuf PI udah pernah ketemu dengan Soekarno? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Udah pernah dengar cerita, tapi udah pernah Ya, dengar pernah dengar cerita, Soekarno. lalu saya tulis. Nah, sama. Lalu Bos. saya tulis kan? Ya. Lalu saya tulis, betul? Ya. Tapi Bisakah tulisan abang- saya jadi kitab suci? Ya, tapi tidak saya imani ya tulisan. Padahal tidak saya nggak imani pernah apa? ketemu Soekarno. Saya nggak pernah ketemu Iya. Soekarno, nggak pernah. Betul. Ya, Tapi lalu saya saya tidak tulis imani tentang apa? Soekarno. Ya kayak gimana pun saya Ya. nulisnya apakah jadi kitab suci? Kayak gimana? Gimana? Saya tidak pernah ketemu dengan Pak Presiden Gini Soekarno. loh. Ya. Betul. Jadi, Terus saya tulis tentang beliau. Soekarno yang abang Bisakah tulisan saya jadi kitab suci?
Bukan kitab suci, Bang. Sejarah. Bang, Soekarno. Bukan kitab suci, bingung. Anda mau mencontohkan kayak gimana? Itu Mau Soekarno. mencontohkan kayak Yang gimana abang tulis- Anda? Yang abang tulis itu Ada. Yang abang tulis adalah sejarahnya Soekarno. Pak, inilah hasilnya Anda ya terlalu banyak lihat nonton debat apa labnya Edis gitu ya. Bukan soal itu, Bang. Macet Gini, Bang. jadinya. Bukannya Bukan Anda dapat macet. pengetahuan tapi malah dapat malu Bukan naik ke tempat macet, saya. Bukan macet, Bang. Ada. Enggak macet abangku, enggak macet. Macet. Jadi enggak macet. Nah, jadi begitulah, Bang. Bukan tulisan abang tentang Soekarno, tapi nilai sejarah yang abang tulis itu yang menjadi yang Kitab dipelajari suci. di sekolah lah. Nilai Yang dipelajari sejarahnya. di sekolah. Nilai Bentar sejarahnya. dulu, abangku. Ya, nilai sejarah itu kan dipelajari di sekolah. Dipelajari di sekolah dan dijadikan sebuah nilai-nilai sejarah dalam buku. Pak, berarti kitab Nah. IPS ya, IPS. Buku IPS di sekolah itu bisa dijadikan kitab suci gitu. Lah, Bukan itu kan kitab catatan suci, Bang. tentang Bang, pahlawan, kok- sejarah tentang pahlawan, sejarah tentang Bang, Soekarno itu dipelajari anak-anak kita di SD dan di gini loh, Sanawiyah. Bang. Bentar, Tadi- di SMP bentar. gitu ya. Salah Catatan abang tentang membuat Soekarno. pengertiannya. Apakah Bukan dapat begitu. dijadikan kitab suci buku IPS itu? Bukan abangku, bukan begitu. Saya melakukan pendekatan sejarah dengan penulisan Lukas kepada ayat-ayat Alkitab yang dia Ya kayak buatnya gimana di masa caranya itu. bisa diimani dan Nah, dijadikan sama. kitab suci itu gimana rumusnya? Bukan diimani abangku, bukan Hah? diimani. Bukan diimani. Gimana? Setelah dituliskan Nah. Lukas jadi kitab suci itu gimana rumusnya? Nah, itu kan sama halnya tadi. Abang menulis kehidupan Soekarno. Abang menulis tentang Soekarno. Bagaimana Soekarno memerdekakan Indonesia. Bagaimana Soekarno sampai ditahan. Kan itu tulisan-tulisan yang abang buat kajian. Sama halnya dengan Lukas. Sama Iya, halnya Kak. dengan Lukas. Sama juga dengan hadis. Di dalam saya baru belajar kemarin loh, saya belajar dari Edis TV bahwa hadis ditulis oleh beberapa teman-teman Nabi. Ya, Nah, begini, ngibul begini, itu, ya ngibul, Jadi- ngibul. Edis itu nggak tahu apa-apa gitu, ngibul. Gini, Bang, kalau dia ngibul, abang masuk ke dalam forum. Nggak perlu, terima aja tantangan saya, ya gitu. Jadi gini gampang, Bang. Abang masuk sejenak naik ke forumnya dia. Nggak bilang, perlu, ngapain saya ke kandang babi, Bang? Kok kandang babi? Loh, saya udah pakai Emangnya minyak ada harum, beli parfum, masuk kandang babi bau ntar. Bang. Sama halnya, Bang. Sekarang gini, Bang. Itu abang jangan berdosa loh. Enggak, memang enggak ragu-ragu saya sebut kandang babi. Sampai bilang begini, sampai dibilang Edis sama kami sama Masa bodoh apapun dia ngomong, Bang, ya. Masa bodoh. Dia Terima bilang, aja untuk tantangan menghadap- saya debat offline jika mau dan jika gentleman gitu. Ya. Itu aja. Jadi- Masa bodoh dia mau jadi gini, ngomong Bang. apa? Biar jelas, Kalaunya abang. mau, terima saja debat offline saya di rumah dia. Ya, itu aja. Ada nyali nggak dia gitu? Gini. Saya lihat kalian berdua, abang dengan Edis TV itu adalah Nggak perlu, Bang. Nggak perlu saya bahas Edis pengecut itu. Ya. ya, bukan nggak dibahas. Jadi apa yang kita bahas? Atau abang naikkan orang orang lain, orang Kristen yang lain naikkan biar seru. Oke. Thank you ya, Bang, ya atas diskusinya ya. Iya, Mak. Tapi aku salut sama abang. Tapi nama abang itu ngeri apa loh? Yusuf itu kan orang tua bukan biologis ya, dari Yesus ya. Nama Yusuf.
bukan orang tua sambung, ayah sambung. Baru PI itu sebenarnya Putra Immanuel, Bang. Keren nama abang sebenarnya, Yusuf Putra Immanuel. Keren kali. Oke bang. Keren. Nah, jadi semoga abang juga mencari suatu kebenaran yang luar biasa. Karena gini, saya lihat abang itu benar-benar tahu isi Alkitab loh. Dan semoga abang mendapatkan kebenaran dari isi Alkitab itu. Karena abang dari kemarin, sejak 1 minggu yang ini ya, 1 minggu ini booming di TikTok tentang orang abang, tentang Jumat, tentang siapa lagi, Hidayat yang dibilang-bilang di sini, tentang Bu Rifa. Mereka cari-cari kebenaran di Bible. Sedangkan itulah aku bilang tadi, kami orang Kristen nggak pernah mencari-cari suatu kebenaran di dalam Al-Quran, tetapi orang abang sering mencari kebenaran di dalam Taurat, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di Injil. Nah, semoga orang abang itu menemukan kebenaran di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan orang abangnya mungkin begini kebenarannya, dan saya percaya. Nah, gitu loh. Abang PI, Yusuf PI, semoga luar biasa. Semoga karena luar biasa. Begitulah teman-teman, telah kita lihat bagaimana benar-benar ngeyelnya para pengikut Edis ini. Jelas-jelas dalam Bibelnya Lukas ini tidak ada dalam ketika Yesus masih hidup. Ternyata mereka ini sudah dilihatkan dalilnya juga masih ngeyel aja untuk membenarkan apa yang mereka yakini, padahal sudah tahu benar-benar salah teman-teman. Begitulah mereka ini teman-teman, maka perlunya hadir Yusuf PI dan juga para pendebat-pendebat yang lainnya untuk meluruskan fitnahan-fitnahan mereka ini. Baiklah teman-teman, tetap simak terus channel ini, subscribe yang belum subscribe, share, like, dan komen agar channel ini terus berkembang dan semangat untuk mengupload video-video yang baru lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.